hari Sabtu ya, kemarin itu kan di Kudus itu ya. Nusron Wahid itu menurut saya itu menteri Tarim kalau menurut saya. Ini harus ada peringatan keras dari Presiden, ditegur saja itu. Kalau bisa dicopot saja lah, usul Pak Presiden. Nusron Wahid itu copot saja tanpa ada rasa hormat. Seorang menteri keluyuran, ngijek-ijek makam leluhur Ploso Jati Kudus. Ya, dengan angkuhnya berjalan, dengan sombongnya, ya, dan dengan bodohnya menginjak-injak harkat dan martabat saudaranya. Harusnya menteri itu nggak begitu gitu loh. Sumber daya manusia Indonesia sekelas menteri saja seperti ini, Indonesia mau jadi apa gitu loh. Mau jadi apa? Aduh, pecat lah tanpa hormat menurut saya. Foto-foto bangga dengan sapi. Tadi Nusron Wahid itu FPI sebenarnya. Iya, lebih cenderung ke FPI. Menteri, kalau nggak menteri, nggak pejabat negara, nggak masalah ya. Pejabat negara itu harus adil. Nggak boleh seenaknya membela sebelah yang ngadu domba. Ya sama seperti yang dilakukan atas dasar kemaslahatan. Karena membahayakan. Jadi habaib yang ada di Indonesia khususnya yang mengikuti acara tadi sore, siang sampai sore itu tadi di Winongan ya, itu kena serangan yang mengagetkan, yakni pengumuman Sis Al-Jufri tidak jadi menjadi pahlawan. Jadi kena dua serangan, kehujanan ya, dan serangan tidak jadi pahlawan. Kalau saya di pengajian akbar ya, di luar ruangan kok sampai kehujanan itu, saya itu nelongso dan merasa termalukan. Karena memalukan, oh berarti Kiai ini randuwe keramat berarti kan gitu. Saya nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini, terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita akan berbincang dua arah, saling berbagi informasi, memberi dan menerima. Pengalaman, pengetahuan yang kita ketahui bersama, khususnya yang menyangkut dengan tema Hari Pahlawan Nasional Indonesia tanggal 10 November 2025, yang mana tadi pagi sudah diumumkan oleh Kepala Negara ada 10 orang ya yang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional di bidangnya masing-masing. Di antaranya ya ada mantan Presiden Soeharto almarhum ya, almarhum Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, almarhumah Marsina dan lain-lain. Gambarnya ada di belakang saya. Ini berita yang sangat menggembirakan. Kue dari Presiden Prabowo yang sudah sejak 1 tahun yang lalu kita perjuangkan bersama, agar jangan sampai usulan yang berkali-kali digagalkan dari Sulawesi Tengah, yakni Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang sudah masuk ke Sekretariat Menteri Sosial, Menteri Kebudayaan, tapi katanya juga sudah masuk ke Sekretariat Kepresidenan, tapi akhirnya tidak masuk nominasi yang diresmikan oleh Kepala Negara.
pagi tadi. Alhamdulillah, biidznillah, ala ni'amillah, Sis Al-Jufri tidak masuk. Walaupun ada pro dan kontra dari 10 orang daftar nama penerima gelar pahlawan nasional yang kontroversial. Ya. Saya tidak membahas tentang pro kontra ini, tetapi hanya yang penting ya, tidak berasal dari klan Ba'alawi. Gitu saja, terserah jenengan mau memperdebatkan Pak Harto, ada yang nggak setuju dengan Gus Dur, tidak setuju dengan Marsinah, silahkan. Ya, silahkan. Anda memiliki pilihan, pendapat, ya, kesimpulan masing-masing. Tetapi intinya ya, dari 10 pahlawan nasional ini tidak ada yang berasal dari Habib. Tapi kalau Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini pakaiannya aja itu yang dikayak Habibkan, tapi sebenarnya enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Beliau itu ya seorang Raden ya, keturunan Wali Songo. Tadi ya kalau berpakaian seperti ini ya enggak pasti sama seperti asumsi pakaiannya wali Aulia Utis Ati yang seperti pakaian Habib sekarang ini, kecuali Mbah Sunan Kali. Ini hanya asumsi saja, sebenarnya enggak. Seperti baju kebesaran Pangeran Raden Mas Ontowiryo Diponegoro itu tidak seperti itu. Begitu juga Mbak Yai Khalil Bangkalan juga ya kadang-kadang pakai, tapi tidak pas ya kalau dipasang seperti ini. Harusnya pakai belangkon saja. Ya. Alhamdulillah, kami tadi pagi menelpon Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret Jogja, memberi kabar gembira bahwa pengorbanan beliau tidak sia-sia. Mulai dari pemeriksaan 4 penyidik yang datang ke rumahnya ya, sampai beliau menjalani sidang adat di Palu Kaili Sulteng sana. Luar biasa. Bahkan sebenarnya kawan-kawan kita yang ada di Sulawesi Tengah itu ya ingin bantuan dari kita semua untuk mencerahkan masyarakat sana. Karena dengan adanya pemahaman yang beda, tidak menghargai adat istiadat yang ada di sana itu, mereka itu mau berontak nggak berani karena kepala pemerintahan daerah di sana itu dikuasai oleh ya orang-orang itu saja ya, mohon maaf. Dan bahkan saya pernah bertanya ya ke penjaga hotel di sana itu, ya ada ulama, siangnya itu ya ceramah ya, malamnya itu ya nggak karu-karuan ya akhlaknya. Mohon maaf nggak karu-karuan akhlaknya. Dan itu sudah biasa di sana, tetapi tidak boleh dikritik oleh orang awam lainnya itu. Ya ini kejadian di sana. Sebenarnya Sulawesi Tengah itu benar-benar supaya kita terjun langsung ke sana. Cuma nggak berani dengan aparat penguasa. Ya, dan kami sarankan kepada warga di Sulawesi Tengah sana, silahkan simak video-video kita. Insya Allah nanti tercerahkan semua. Jadi tidak hanya di Indonesia bagian timur saja ya, di seluruh dunia. Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan beliaunya Gus Fuad Pleret. Beliau belum SP3 kasusnya. Kalau sudah SP3 semuanya akan beres, dikembalikan laptopnya, handphonenya, barang bukti semuanya. Semoga saja cepat SP3. Sebelum SP3 beliau dilarang untuk aktif dalam bermedsos ria ya, karena channel sendiri itu juga dirampas sebagai barang bukti. Nah, inilah ketidakadilan yang ada di negara kita. Ketika Kiai Pribumi Gus Fuad Pleret dituduh
melanggar hukum pidana secepat kilat diperiksa ya dan diputuskan sebagai tersangka. Tetapi jika yang melakukan kejahatan dan kesalahan itu dari kalangan orang yang bukan seorang nasionalis patriotis yang ada di Indonesia alias pendatang dari negara lainnya, maka selalu lambat dan dibela. Ini ada apanya itu? Kadang-kadang ini mengherankan kita semua. Sampai-sampai hari Sabtu ya, kemarin itu kan di Kudus itu ya. Nusron Wahid itu menurut saya itu menteri tarim kalau menurut saya. Ini harus ada peringatan keras dari presiden, ditegur saja itu. Kalau bisa dicopot saja lah, usul Pak Presiden. Nusron Wahid itu copot saja tanpa ada rasa hormat. Seorang menteri keluyuran, ngijek-ijek makam leluhur Ploso Jati Kudus. Ya, dengan angkuhnya berjalan, dengan sombongnya, ya, dan dengan bodohnya menginjak-injak harkat dan martabat saudaranya. Harusnya menteri itu nggak begitu itu loh. Sumber daya manusia Indonesia sekelas menteri saja seperti ini, Indonesia mau jadi apa itu loh. Mau jadi apa? Aduh, pecat lah tanpa hormat menurut saya. Foto-foto bangga dengan sapi. Tadi Nusron Wahid itu FPI sebenarnya. Iya, lebih cenderung ke FPI. Menteri, kalau nggak menteri, nggak pejabat negara, nggak masalah ya. Pejabat negara itu harus adil. Nggak boleh seenaknya membela sebelah, yang ngadu domba. Ya sama seperti yang dilakukan tadi sore oleh Dik Rusdi Sutejo itu. Seorang bupati dan wakil bupati, bayangkan, berada di acara yang diselenggarakan katanya oleh Sekda, ya ini hanya banyolan saja. Surat terakhir itu dari Sekda mengundang umat Islam dari Pasuruan dan sekitarnya untuk ziarah kubro. Ziarah kubronya siapa? Bukan ziarah kubro di makam nasional, makam pahlawan nasional. Di hari pahlawan harusnya ziarah ke taman makam pahlawan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Gitu loh. Harusnya itu. Harusnya. Lah ini ada bupati harus ditegur oleh ketua DPRD-nya. Harus ditegur, kalau enggak ini berbahaya. Karena bupati, wakil bupati itu bukan milik perseorangan saja. Walaupun di undangan itu ada undangan umum yang pro dan yang kontra, bisa mendatangi ya, doa bersama, ziarah kubur, bukan kubro, ziarah kubur tapi tidak di kuburan. Ziarah kubur kok malah di Masjid Baitul Atiq ya, karena kehujanan ya. Nah ini kan tidak pantas ya, tidak memiliki etika sebagai pejabat dan pelayan umat, pelayan rakyat, pejabat negara, nggak pantas. Kalau kualitas pelayan rakyat seperti ini semua, hancur sudah negeri kita. Saya membaca tulisan panjenengan, Ibu Siti Saidah, Kang Lek Nusron berguru sama orang alim Gus Baha. Ibu Siti Saidah nggih. Nusron Wahid itu lali karo asale. Ibarat kere munggah bali. Nggak membela mana yang benar sesuai ya dengan penelitian. Jangan hanya menerima informasi begitu saja secara sepihak. Yang diziarahi, yang di Kholi kelima kemarin itu Habib Ja'far Al-Kaf itu siapa itu? Aduh, Nusron, cari makan ya, buat bertahan hidup, mbok yo jangan begitu, menindas bangsamu sendiri. Mental penjajah. Nggih, kalau Gus Baha sendiri ini orang alim yang kurang alim, ya, orang alim tapi kurang alim di bidang selainnya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf.
Pak Hilfi Epi, Assalamualaikum Pak Kiai Nur, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, aman terus suwun. Pak Rio Rianto, ada duitnya maka yang susah diperkarakan. Kalau orang-orang asing, ya nggih ada duitnya. Nggih. Jadi sopo sing bayar, bukan siapa yang benar. Ini namanya keadilan yang menyesatkan, bukan keadilan yang sebenarnya. Kedengaran begitu dahsyat ya acara ziarah kubur, bukan kubur lah, ziarah kubur. Kelihatannya dahsyat tapi ternyata Allah cuma segitu saja ya. Dan ada hujan ya. Karena memang doa-doa kita semoga mereka diingatkan oleh Allah Ta'ala akan kesalahannya. Kenapa saya mengatakan salah? Itu bukan makam dari golongan mereka. Hanya sedikit saja yang ada di situ, hasil perampasan, penindasan kuburan para aulia sepuh Winongan. Lah, anehnya juga karena penyelenggaranya itu dari Pemda. Masyarakat di sana juga nggak mau berontak karena penyelenggaranya dari Pemda yang diremot oleh Dik Taufik. Nah, Dik Taufik, seorang bupati diatur sama Dik Taufik itu loh. Jadi opo? Bupati Tarim, pengumuman terus di Sutejo itu Bupati Tarim, bukan Bupati Pasuruan. Bupati Tarim. Pak Wardoyo Sosoro Bau, sinusuran mungkin jelmaan manusia Tarim. Kesurupan, bukan jelmaan, kesurupan arwah Tarim. Tenangi, kemungkinan juga dicopot enggak dan Dindun. Bisa ngurusi kasus tanahnya Pak Yusuf Kala. Oh nggih. Din dan Jun dicopot enggak Jin dan Jun nggih. Nggih, kasusnya tanah ya warisan punya mantan wakil presiden kita Pak Muhammad Yusuf Kala yang ada di Sulawesi sana itu. Nah, ini ya pokoknya kalau dekat dengan Pak Alawi atau ulama yang dekat dengan Pak Alawi ya, mestinya pejabat yang dekat dengan Pak Alawi atau yang dekat dengan ulama yang dekat Pak Alawi. Itu biasanya akan kena kualat dari sesepuh dan leluhur pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan negeri ini dengan ikhlas berkorban harta, jiwa dan raganya, bendanya juga. Nggih. Seperti Gubernur Riau ya. Itu kerjasama terus dengan Ustadz Abdul Somad, mengirimkan mahasiswi ke Yaman, ke Tarim sana juga. Sebagian di Al-Aqaf, sebagian ke Mesir, tapi yang ke Yaman itu lebih intens. Akhirnya ditangkap KPK kan, masuk kan. Padahal itu dekengan dan dukungannya UAS. Nah ini kan sangat memalukan. Tunggu tanggal mainnya Dik Nusron Wahid, tunggu tanggal mainnya Dik Rusdi Sutejo. Tunggu, karena jabatan itu tidak selamanya. Ya, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kiri kanan, depan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wardoyo Socobrau. Alam pun tak berkehendak atas kelakuan penjajah Habib Alawi Tarim Yaman, nggih, semoga saja. Tapi namanya orang yang sudah kadung hilang waras akalnya ya, maka ketika dikasih hujan seperti itu ya barokah itu. Diartikan dengan, ditafsiri dengan keberkahan. Ya macam-macam lah ya, macam-macam. Sehari penuh itu matahari tidak menampakkan cahayanya, lalu di jam-jam 2, setengah 3, jam 3 itu mulai menurunkan berikut anginnya. Kalau di Surabaya beserta dengan petirnya. Oke. Pak Roni Fatahilah, emang mereka salah ya? Juga ada niat jahat sama bangsa ini. Nggih, kalau sekedar ziarah nggak masalah. Yang tidak dipertimbangkan dengan pemikiran matang oleh Bupati Tarim itu, berikut wakilnya, bahkan sekdanya juga, akibat yang ditimbulkan. Tujuannya itu bukan hanya sekedar lahiriah ziarah, tapi ada maksud untuk pamer kekuatan massa.
banyak-banyakan pengikut pendukungnya. Alhamdulillah PWILS tidak arogan alias elegan. Tidak arogan, tapi elegan, melarang ya umat dan masyarakat untuk menghadiri acara ziarah kubur tersebut. Ya. Elegan, tidak arogan. Karena nanti jika datang ya paling perang dengan saudaranya sendiri, itu yang dihindarkan. Jadi jangan sampai ada kasak kusuk pro kontra, kok nggak berani, mana PWILS yang katanya mau membubarkan. Penyelenggaranya itu sekda atas nama bupati. Ada tak? Di mana itu loh? Di kabupaten mana? Di Jawa loh ya, enggak kabupaten di luar Jawa ya loh ya. Kabupaten di Jawa yang katanya Pasuruan itu kota santri. Ya. Harusnya santri itu diajak ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Bangil, itu ada, di Pasuruan juga ada. Lah ya begitu. Wong presiden saja ziarah ke Taman Makam Pahlawan Jakarta sana. Itu pejabat yang yang cerdas sumber daya manusianya gitu. Jadi bisa digugat loh. Surat edaran undangan yang terakhir itu memalukan ya, sekelas Pemda. Mohon maaf saya lagi, maafkan saya yang bodoh ini. Pak Alex Bumas, nggih. Pak Farihi. Jadi pejabat itu mudah, siap amplop yang banyak dan rajin penjilat, nggih. Pejabat itu banyak subhat, ya. Tidak bisa halal 100% enggak. Paling saya tengah-tengah jomblang baiknya, halalnya gitu saja, itu sudah bagus. Karena apa? Mereka diangkat pelantikan itu dengan sumpah. Kalau umat Islam dengan Alkitab, Kitabullah Al-Quran. Tapi ternyata di lapangan mereka melanggar sumpahnya. Seperti acara ziarah kubur di Masjid Baitul Atiq Serambi Winungan itu termasuk melanggar. Karena apa? Ada rakyatnya yang tidak suka. Pro kontra, masalahnya belum selesai. Ada seorang bupati yang diatur oleh Dik Taufik ketua RA. Mau jadi apa kebijakan-kebijakannya? Oleh sebab itu jangan dipilih lagi pengumuman masyarakat Pasuruan. Jadi seperti ini loh, memalukan. Ya takut diancam sama Dik Taufik, di Rusdi Sutejo ini ya takutnya. Takut. Mohon maaf, yang nyimak saya itu bupati-bupati banyak. Kemarin tuh saya ketemu bupati-bupati itu terima kasih ke saya seperti orang tua. Ketika saya menasihati, siapa yang berani menasihati bupati, gubernur, menteri, presiden, siapa yang berani menasihati? Kalau nggak jenengan semua, kan begitu. Nggih, Pak Boris Van Java Bupati Tarim, oh leres. Jadi bupati bukan kota santri, Bupati Tarim. Karena memiliki obsesi sebagai wali Tarim. Urus di Jokomo STM 22, mohon Naat dan PWLS tegas terhadap pribumi mengaku soleh yang bela penipu nasab duriah Nabi tanpa bukti. Nggih. Ketegasan itu diperlukan, nggih. Tapi tetap kita ini berada di negara hukum dan hukum itu politis. Sebenarnya mengangkat tokoh 10 orang ini menjadi pahlawan nasional ini ya berdasarkan deal-deal politik. Misalkan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, diangkat menjadi pahlawan nasional, itu kan ya keputusan politis lah ya. Karena Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Itu semua kesepakatan politik. Berarti jangan salahkan umat Islam untuk belajar politik. Belajar ilmu politik atau siasah. Fikih siasi namanya. Karena apa? Kalau politik dikuasai oleh orang yang tidak amanah, ya seperti ini jadinya. Sekelas gubernur, ya, sekelas bupati, menteri, ya seperti ini. Mau bisa maju seperti apa bangsa kita?
Paling enggak itu jangan hadir, diwakilkan saja, itu namanya keputusan yang berani. Berada di tengah saja, mendamaikan. Nah ini namanya mengadu domba malah. Wong namanya alat bukti perkara pidana, ya makam itu kan harusnya steril, tidak boleh dilewati oleh semuanya, tidak boleh dirubah bentuknya, harus dipolislin di situ tempatnya, harusnya begitu. Tapi entahlah uang yang berkuasa. Pak Ahmad Gufroni bismillah yang ngaji, nggih alhamdulillah monggo. Pak Nusa bangkit, Mbah Soleh Semendi tidak rela dan rindu diziarahi orang-orang pendusta dan pengkhianat. Nggih. Mbah Soleh Semendi dulu itu sempat dirampas sama, dibasaibankan juga. Lah, Mbah Khalil Bangkalan itu ya pernah dibasaibankan, pernah diazmatkhonkan. Jadi kalau ada cicitnya di Ismail Al-Khalili itu memalukan sebenarnya. Datang kan, saya menyimak itu. Jadi yang melihat acara itu ya banyak. Saya seorang peneliti harus nyimak. Oh ternyata ada pidatonya di Ismail Khalili yang dinikahkan oleh Mas Umar bin Khafid Tarim sana. Mukibin itu. Tidak seperti jiwanya leluhurnya. Jiwa leluhurnya. Romo Kiai Haji Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Al-Indonesi, Al-Jawi. Entah karena apa ya, tertutup mata sebelah basirohnya, hanya mata zohirohnya saja. Pak Ali Ahmadi, Gubernur Jatim diam 1000 bahasa, perlu disowani, perlu dinasihati. Sudah pernah saya nasihati juga, rumahnya dekat kok dengan saya sebenarnya. Cuma namanya sudah kadung kesengsem kena gendam. Pejabat negara itu harus realistis, ya, objektif, berada mengayomi semuanya. Tidak boleh walaupun berasal dari partai manapun. Kalau sudah jadi presiden, Pak Prabowo jangan membela Gerindra. Wong presidennya seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh. Itu urusan pribadi saja. Nomor satu kan urusan bangsa. Jangan urusan partainya. Nggak boleh. Nggak boleh. Wong partai-partai itu hanya proses saja untuk menghantarkan ke kursi kekuasaan saja. Begitu. Pak Ali Ahmadi, nggih. Pak Gavin, topik mansins. Nggih. Nggih, saya kadang-kadang kasihan sama Dik Taufik Asakov itu, saya kasihan sebenarnya. Hari-hari ini tuh kecapean, pakai pikiran itu. Di kelopak matanya itu kan hitam-hitamnya. Kelihatan kok, orang itu kelihatan. Kasihan nanti empedu dan ginjal bahkan jantungnya. Ya kurang tidur juga, bukan kurang tidur gara-gara tirakatan, bukan. Kurang tidur gara-gara kepikiran. Khawatir nanti terlalu disibukkan di alam pikirannya, nanti akan ya tidak baik untuk kesehatan. Pak Ladi Giem, heran uteke DKN nanti kok iso wong Yaman diagul-agulke. Karena nggak tahu sejarah Pak Ladi Giem. Kalau tahu sejarah ya akan terarah. Pak Muhammad Saifuddin Jiri, salam dari PWLS Gerobokan. Lanjutkan Kiai. Pak Soeharto dan Gus Dur sempat berseberangan dan diangkat keduanya jadi pahlawan nasional. Yang penting jangan balengge, itu Pak Muhammad Saifuddin Jiri. Misalkan pendapatnya Gusmus Rembang ya nggak setuju ya dengan diangkatnya Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Ya kami hargai. Yang penting sembarang lah, sepenting nggak Pahlawi itu saja. Lah misalkan Abah Buyut Panjenengan diangkat jadi pahlawan ya nggak apa-apa, saya nggak akan mengganggu. Wali Songo itu bukan Pahlawi, entah nanti Al Musa Al Kadhimi atau Ali Al Uraidi lah, apa Al Hasani, silahkan. Silahkan. Pokoknya Wali Songo itu bukan Pahlawi. Pahlawan siapa saja yang penting bukan atas dasar kebencian. Bukan atas dasar kebencian, atas dasar kemaslahatan, karena membahayakan. Jadi habaib yang ada di Indonesia khususnya yang mengikuti acara tadi sore, siang sampai sore itu tadi di Winongan ya, itu kena serangan
yang mengagetkan, yakni pengumuman Sis Al-Jufri tidak jadi menjadi pahlawan. Jadi kena 2 serangan kehujanan ya, dan serangan tidak jadi pahlawan. Kalau saya di pengajian akbar ya, di luar ruangan kok sampai kehujanan itu, saya itu nelongso dan merasa termalukan. Karena memalukan, oh berarti kiai ini randuwe keramat berarti kan gitu. Saya nggak pernah. Pernah sedikit gerimis, tapi berhenti ya, berhenti. Lalu setelah itu saya teruskan pengajiannya. Nggak pernah langsung brus kayak Gus Miftah di Banyumas, itu nggak pernah saya. Gitu. Pak Muhammad Nur, terlalu banyak pengurus NU sekarang yang terkena virus sosialita, tidak berjuang mengurus keperluan umat tapi kepentingan pribadi dan politik kelompoknya. Nggih. Saya tidak memuji PWLS secara berlebihan, tidak. Tetapi faktanya yang bisa melawan ya dustanya Dajjal laknatullah alaihim juga itu hanya PWLS. Mohon maaf, NU tidak mampu, Muhammadiyah ora iso, MUI Menak tidak bisa, tidak mampu karena tidak punya datanya. Yang memiliki data itu kawan-kawan yang di PWLS, yang bisa menemukan data-data antik ya, rahasia itu dari PWS. Mohon maaf, oleh sebab itu mulai dari ranting ya, ayo dibuka, gabung ke PWLS. PWLS itu elegan, nggak arogan, sama seperti kasus yang di Winongan tadi siang sampai sore itu tadi, nggak ingin melukai saudaranya sendiri, walaupun ditantang-tantang loh ya. Lah rumang samu ora mampu ya padha mangan sego nih kok. Sudah kami umumkan sebelumnya, kita doa bersama. Walaupun ini tidak ilmiah lah ya, semoga ada peringatan dari Tuhan kita bersama. Nggih, begitu nggih. Pak Muhammad Nur nggih. Pak Ahmad Soleh. Lek tapi emang pancen oh yes. Nggih. Nggih, itu perlu di. Jadi nggak usah melibatkan masalah. Kalau misalkan Dek Taufik Assegaf mau cari kebenaran, ayo hadap-hadapan face to face dengan saya lah. Itu loh. Jangan bawa-bawa banyak-banyakan pengikut, nggak usah. Itu permainan anak kecil. Pak Roni Fatahillah, yang dekat mereka menjadi halu. Nggih. Dekat dengan penjual minyak ya jadi baunya ya wangi. Dekat dengan penjual ikan ya baunya amis. Dekat dengan orang yang suka berdusta ya akan meniru perilakunya, walaupun tidak semuanya. Pak JJ Garo, Assalamualaikum Pak Nur, waalaikumsalam. Kelemahan bangsa Nusantara, banyak yang suka menjadi pengkhianat bangsanya sendiri, dan bangsa kita banyak yang memakai ilmu kata. Ilmu kata itu seperti apa nih? Lompat-lompat nih. Gimana yang menguntungkan gitu nggih. Nggih, banyak nggih memang. Kenapa kok Belanda itu mampu bertahan lama? Belanda itu negara berapa orang sih? Ya, kecil wilayahnya, sedikit penduduknya. Yang banyak itu jongus-jongusnya itu. Karena tahu bahwa kelemahan Indonesia, orang Jawa khususnya itu kalau dipangku dengan jabatan, dengan uang, pujian, apalagi diangkat jadi wali ya, walian ya, wah langsung tunduk takluk dengan penjajah siapa saja. Ewuh pakai ewuh, biasanya kan begitu. Jadi huruf Jawa hono coro kodo toso wolo podo joyo monggo podo ngopodo. Lalu kayak dipanggu itu mati. Oleh sebab itu dulu yang membunuh ya KRT Sumodiningrat itu ya atas jasa dari Legium Mangkunegaran. Ya sama-sama dinasti Mataram, Islam sama saja. Pangeran Diponegoro lawannya itu juga dari Projo, Legium Projo, pasukan bayaran. Pasukan bayaran. Ya dari saudaranya sendiri sama. Pangeran Diponegoro itu tidak semulus yang dibayangkan loh. Ya. Karena apa? Lawannya itu dari saudaranya sendiri, bahkan dari kalangan keraton juga. Kenapa jasadnya Pangeran Diponegoro tidak mau, beliaunya sendiri tidak mau dipindahkan ke tanah kelahirannya, nggak mau. Karena apa? Ya karena di keraton sendiri ada konflik dengan Patih Danurejo, dan goro-goronya kan itu juga kan, masalah itu juga.
orang dalam yang berkhianat pada Belanda. Kalau KRT Sumodingrat dia berkhianat kepada Inggris. Itulah politik Pak JJ Garok. Jadi lompat-lompat ilmu kata itu lompat-lompat. Atau kadang-kadang ya nyelam sini nyelam sana, kadang di daratan gitu nih. Pak Rusdia moco STN 12 Naat dan PWS tegas petani santri yang bela penipu nasab ya nggih. Pak Khaibarku, Assalamualaikum, Subang hadir Kiai Nur ya nggih, Subang nggih. Nah, dulunya itu Kiai Subang Larang nggih monggo dari Subang. Sebenarnya malam ini itu saya mau live streaming dengan Abah Setu dari Bekasi ya. Sudah komunikasi saya kemarin waktu beliau di Surabaya, saya di Jawa Tengah. Jadi saya pulang, beliau kembali ke Jawa Barat. Jadi simpangan. Insya Allah nanti beliau akan ke tempat kita ini. Saya suka dengan gaya-gaya beliau yang apa adanya ya. Seorang ahli Torekoh. Kemarin kan ada pertemuan di Pondok Pesantren Suryalaya ya kan, memang alumni Torekohnya Qadriyah Naksabandiyah ya, dari Abah Anom ya itu. Nggih. Insyaallah Pak Birosia Sekretari nggih leres nggih siap. Pak Mulyani Latif. Alhamdulillah 10 pahlawan nasional baru tanpa Baani nggih. Niki pokoknya sembarang nggih. Jenengan terserah berbeda dengan saya nggih. Bu Mulyani Latif silahkan, yang penting pokoknya sama, jenengan ada kesamaan dengan saya yaitu tanpa Bani Alawi. Karena nanti kalau ada Bani Alawi mereka akan dapat amunisi menyerang kita. Ya alhamdulillah Pak Presiden Prabowo ya berwibawa, peka terhadap usulan kita. Kok seandainya diperjuangkan betul ya, karena memang ada orang-orang penting yang di Jakarta. Yos, mulai dari pengusaha, pejabat, partai, banyak yang mendorongnya agar Sis Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Ya nanti semua, ya di antara pahlawan nasional itu memang sebagian ada Ba'alawi, tapi tidak banyak. Karena kecintaan ya beliaunya terhadap negeri kita, benar-benar melawan penjajahan. Tetapi kalau Sis Al-Jufri ini bukan, beda, masalahnya beda itu, kasusnya beda. Pak Ujang Mas, Inspektorat Provinsi harus memberi sanksi ya, karena memutuskan ziarah bukan ke Makbaroh Pahlawan, tapi ke tempat yang tidak sesuai dengan momen dari pahlawan. Nggih. Anehnya Ketua DPRD kemarin itu loh, tak uber-uber itu. Jawabannya itu apa? Nggak mampu. Ke poin yang kedua, kan ada dua sebenarnya sebelum pelaksanaan tadi siang sampai sore itu. Yang pertama, semuanya akan diundang untuk berdoa bersama. Terus yang kedua, ditunda. Opsi yang kedua ini gagal Ketua DPRD-nya untuk memperjuangkannya. Itu. Jadi mental pejabat kita itu loh, nggak sesuai dengan sumpahnya kalau menurut saya. Sumpahnya itu mengabdi kok kepada masyarakat nusa dan bangsa kok, bukan kepada satu golongan saja. Jadi melanggar sumpah. Lah kalau melanggar sumpah di dalam ilmu fikih ya itu jelas ada hukumannya. Hukumannya apa? Minimal tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya karena menyakiti sebagian besar dari rakyatnya. Sebagian besar loh ya. Rakyat Pasuruan itu nggak datang kan, berarti kan tersakiti walaupun diam. Yang datang malah dari Madura, malah dari Jember, malah dari Lumajang. Ya cuma segitu saja. Seakan-akan wow, diwah-wahkan ya. Ya itulah dari luar ya. Lah D. Ismail Al-Khalili dari Madura. Bahkan ada D. Ajir Ubaidillah dari Banyumas. Lah saya itu datang ke Banyumas ya, malah D. Ajir datang ke Pasuruan. Nah ini kan ya mau mendukung kebatilan, bukan masalah rangkaian dari ziarahnya itu, bukan. Ada penolakan kok. Tuan rumahnya itu 205 bertanda tangan. Lah gunanya apa? Wong yang punya rumah, yang punya hak tanah itu orang situ menolak kok, masih dicari kelemahannya ya, masih dilanggarnya.
Jadi ulama atau kiai-kiai yang datang itu enggak meneliti dari awal, tengah, dan akhirnya seperti apa, langsung menyimpulkan begitu saja. Nah, ulama seperti ini juga berbahaya. Karena ulama yang seperti itu lemah mentalnya, dikasih amplop tebal itu langsung halal haramnya nggak jelas di mana. Mbah Gogel, sabar ya, sabar nggih, sabar, saya tetap sabar nggih. Kalau nggak sabar itu sudah saya kerahkan semua. Ya. Kemarin ya komunikasi dengan kawan-kawan itu jangan terpancing. Kita ini berjuang dengan elegan, bukan arogan. Pak Irfan Yugus Basuki, Pak JK aja bilang jihad untuk melindungi tanahnya. Harusnya kita juga jihad dari tanah-tanah Nusantara yang dikangkangi Habib-Habib klan perusak NKRI merdeka. Nggih. Masyarakat Winongan itu nggak berani gara-gara ada bupatinya. Ada wakil bupatinya juga datang. Penyelenggaranya juga dari Pemda. Pemda suratnya jelas kok. Sekda yang mengeluarkan, tapi AN Bupati Pasuruan atas nama. Jadi ini namanya lempar batu sembunyi kaki bukan tangan. Iya. Pakai APBD. Iya, duit rakyat juga. Politik seperti ini memalukan. Nggak akan bisa membangun Pasuruan ya secara berperadaban dan berkemajuan. Apa sumber daya manusia pimpinannya ya seperti ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, maafkan saya. Yang bisa menasihati kok bukan anggota dewan DPRD sana. Pak Helbi Epi Habib Pak Alwi tidak jajal nggih. Pak Buku Biru, Winongan itu banyak makam Terah Wali Songo dan jalur Syarif Hidayatullah serta Sunan Ampel nggih. Tapi ulama itu nggak ngerti sejarah. Dikasih informasi sepihak dari mereka, habaib itu langsung nerima begitu saja. Pak Abdul Hadi Nori Bawa, saya selalu yang Nori nggih amin matur suwun. Bagus dewe. Yang diziarahi apa? Awalnya itu mendung mau hujan sebentar saja itu ziarah. Ada bupati saya lihat wajahnya, ada Dik Taufik juga, ada kiai sebelah-sebelahnya itu pas berdiri. Itu saya lihat, tapi sebentar ketakutan karena mau hujan. Langsung setelah itu masuk masjid. Jadi intinya bukan ziarah karena masjid. Lah nanti lama-lama mau menguasai masjid, nanti masjid Baitul Atiq menjadi Masjid Al-Hadar. Masjid Al-Hadar nantinya. Lah kenapa kok misalkan saya juga dikasih WA ya sama orang, kalau Pak Yai berani tampil begini, ini negara hukum. Kalau saya misalkan perang sendirian apa nggak berani? Oh berani, berani. Jangan begitu. Saya itu di mana-mana nggak ada yang ngawal ya. Kalau di Bahar, di Rizik itu kalau kemana-mana mesti dikawal orang kan ya. Kalau saya enggak, ada bodyguardnya ya. Kalau saya enggak, saya ngelusut-ngelusut kemana aman. Cuma saya pakai penutup ini masker. Walaupun begitu, pada waktu saya di kereta itu, wah, memalukan. Orang tuh ini kiai aku ya. Waduh, mati aku gitu loh. Sama-sama, nggak ada, sudah biasa. Saya tanpa pengawal gitu. Nggih, Pak Dinsing Enmon, Bupati Tarim nggih, Kiai Tarim itu masuk kampung di sana nggih. Pak Toko Suryo, kubur palsu dihancurin artinya ATM-nya macet. Nah, nggih. Ini kan nggih, bisnis lah, bisnis. Hari Agus Pak Agus, Gubernur Tarim, Bupati Tarim, Menteri ini Tarim maneh wis ajur-jum. Nggih. Nggih, sebenarnya itu negara kita itu, aduh, nanti kalau diserang ya oleh negara yang punya senjata canggih itu, kita langsung mati duluan sebelum mengangkat senjata. Dilemahkan mentalnya sepertinya aja sudah kena kok. Nggak perlu diserang dengan AK-48, 47, nggak perlu. Indonesia itu gampang. Sejak kapan anggota TNI Polri itu nyium-nyium Habib itu? Nggak boleh. Kalau mau menghormati kiai itu sekedarnya, nggak boleh berlebihan. Tolong Panglima TNI, Kapolri, ya semuanya, termasuk diantaranya Pak Mahfud MD yang kemarin dilantik itu untuk mereformasi peraturan kepolisian ya. Tolong ingatkan, dilarang ketika polisi TNI berpakaian dinas itu
menunduk berlebihan di hadapan siapa saja, baik kiai, ulama atau habib khususnya, malah dilarang. Kalau orang tuh harus siap, ya begitu. Ini namanya benar-benar tentara. Kalau nggak begitu nanti, kalau ada perang, negara mengumumkan perang, ya, tapi ulama khususnya habib jangan perang, ya tentara ini melu jangan perang malah, ya ini namanya pengkhianat namanya. Namanya pengkhianat. Boleh menghormati ulama, jangan berlebihan, karena seorang malaikat, tentara, polisi itu seorang malaikat penegak kebenaran, pelindung umat. Itu Mbah Gogel daerah Pamekaran Tarim nih. Nggih, Pak Warsa Wijaya, Pak Kiai, kenapa mereka kok angel-angel men? Oh, kenapa kok angel tuturane? Karena yang dimakan itu nggak jelas halale. Biasa nih. Layinun tambah seperti atas nama agama nggih. Yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang hayyinun, bukan hayyinun. Hayyinun itu gampangan gitu, memudahkan. Layinun itu lembut, ya, tutur katanya, perilakunya lembut, bukan lembut kayak waria, banci itu enggak, tapi lembut dalam arti latif terhadap sesamanya, menyayangi. Lihatlah dengan ainur rahmah, melihat dengan pandangan kasih sayang. Iya ya, seandainya umat ini seperti ini, dijajah terus, direndahkan, dikasta ketigakan, akan seperti apa? Iya, saya seorang kiai ulama dihormati, sama-sama dijak kerjasama untuk menindas rakyat umat saya, bagaimana? Oh, nggak mau saya. Harusnya begitu. Itu namanya layinun juga bisa, yakni alusan, tambah seperti nggih atas nama agama itu tadi. Nggih, Pak Ahmad Saleh, Fakih Mukodam nggak nongol ya di Winungan sampai hujan terus nggih. Fakih Mukodam itu sosok fiktif yang dibuat-buat, ya. Karena apa? Tidak terekam dalam kitab-kitab eksternal Habaib Ba'alawi. Nggih. Karena sejarah Ba'alawi itu dimulai dari Abdurrahman As-Segaf. Sebelumnya itu kebanyakan buatan, ya, walaupun sebenarnya ada catatannya. Karena apa? Dimulai dari abad 6 akhir Hijriyah yang menghabiskan keturunannya Basri dan Jadid, katanya seperti itu. Padahal tidak, keturunannya Jadid itu sampai abad 10 akhir Hijriyah, tapi dihabiskan, ya, diingkirotkan, tidak memiliki keturunan pada akhir abad ke-6 Hijriyah. Sama seperti kasus yang terjadi di negeri kita. Wali Songo nggak punya keturunan, yang eksis hanya kami saja Ba'alawi. Itu nih. Pak Bocah Bagus 359900, Bupati Pasuruan Mukibul Ba'alawi dan sebentar lagi diturunkan karena tidak sesuai dengan bodi pribumi Nusantara Indonesia Raya, dan salam kompak selalu wilayah Surabaya. Nggih, Pak Bocah Bagus, nggih, siap. Semoga akan segera kena peringatan, ya, baik dari Tuhan ataupun dari seluruh rakyatnya. Terlalu muda, belum dewasa. Lebih baik ngurusi Petanesia saja lah, gak usah ngurusi daerah dan bangsa. Sudah saya nasihati berkali-kali itu. Bahkan kemarin itu saya ketemu sama bupati itu juga, Pak ya kok berani loh, ya berani karena benar, ya takut karena salah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu. Walaupun anak saya kalau salah, ya salah, saya juga salah. Itu walaupun diri saya sendiri loh, ya salah, ya saya ngaku salah. Saya ngaku salah kalau saya salah. Nggak membela diri berlebihan. Misalkan ya, saya memiliki kesalahan kepada panjenengan, misalkan gara-gara ngundur acara live streaming malam hari ini setengah jam, ya saya mohon maaf karena bukan kehendak saya, karena admin saya baru di perjalanan, kehujanan gitu, ya. Jadi saya mengaku salah karena memang ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab admin sepenuhnya. Mohon dimaafkan nggih. Pak Badut Kerinan, teruskan berjuang ya Inur dan jangan pernah berhenti karena hasilnya sudah kelihatan. Dulu sholawatan di Pasuruan sangat ramai, tapi sekarang sudah berkurang sekitar 50% nggih. Nek sholawatan itu bagus Pak Badut Kerinan. Cuma ada udang di balik kerikil gitu loh.
Nek batu kan ya terlalu besar lah, kerikil aja. Gampang dicari. Saya dapat laporan dari Kecamatan Rembang. Itu mengerikan. Apa yang mengerikan? Kasus anaknya orang dikawin, ya katanya siri, diperawani lah, enggak nikah beneran, dapat surat dari KUA, enggak. Setelah diperawani hamil, ditinggal lari, tidak tanggung jawab, sampai melahirkan. Yang ngasuh siapa? Pamannya. Itu tidak hanya 1, 2, 3, oh banyak umbruan. Oleh sebab itu kapan-kapan saya akan mengarang buku yang berjudul membongkar selain dari khurafat tapi juga membongkar perilaku kalau mau. Tapi saya hindari dulu. Laporan ke saya dan dikelelerkan. Lah anaknya ini ya wajahnya ya wajah ya ke Arab-Araban, bukan Arab tapi ya ke Yahudi-Yahudian lah ya. Itu diopeni, di pondokno sampai jadi ustazah. Ketika dinikahkan dengan kiai, langsung digeruduk sama Mbak Alawi Pasuruan, disuruh misah. Haram seorang habibah syarifah menikah dengan kiai. Loh, iki piye judule? Waktu masih kecil dikelelerno, nggak tanggung jawab, bapake sapa ora jelas. Ya, gadis-gadis diperawani, dihamili, ditinggal lari, cari lagi, punya anak dikelelerno, ya nggak tanggung jawab menafkahi lahir batinnya, ya otomatis cerai kan, ya. Nah, lalu kiai-kiai ini yang ngopeni setelah remaja mau dinikahkan, tidak mendapatkan dari kalangan habaib sendiri, dimarahi. Sampai sekarang itu, yang laki-laki itu diajak langsung ke markasnya Mbak Alawi Pasuruan. Sudah tidak ingat lagi sama yang ngopeni sejak kecil, pamannya, Pak D-nya, Bu D-nya, dilawan malah. Nggak ingat, nggak ada matur suwunnya. Lah, kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, hancur sudah tatanan. Hancur. Karena apa? Prinsipnya habaib yang nakal, saya bilang yang nakal. Berbuat apa saja itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ya seperti yang dikatakan oleh Dek Hasan bin Ismail Al-Mukhdor kan, pokoknya nasabnya jelas, duriyah sebejat apapun itu pasti akan masuk surga biiznillah. Nggak bakal gitu kayak kok enak men agamane nggak mbae dhewe piye. Kalau nggak percaya silahkan cari videonya. Yang bilang itu ketik ya ucapan dari Dek Hasan bin Ismail Al-Mukhdor Krejengan Probolinggo bahwa sebejat apapun habaib duriyah Nabi itu akhir-akhirnya akan tetap masuk surga. Rusak. Bahkan ketika saya keliling di Jawa Tengah itu ada yang nggak puas sebelum merawani orang ratusan. Berbahaya, mengalahkan Belanda, lebih dari Belanda dulu. Oke, nah ini yang tidak disadari oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai, apalagi santri-santri kita, santriyah kita. Pengumuman hati-hati dan waspada. Mbah Gogel, Pak Boris Van Java ke Blitar Bung Karno juga bisa, ziarah ke makam Bung Karno api, dukung jelas, Mbah Gogel kita kibin. Pak Kavin mencurigakan Bupati Tarim, nah nanti semoga saja kena kuat. Ajar waras Argodadi, ajar waras Jogja hadir hidup siap. Alhamdulillah dari Jogja mengikuti kajian kita semua. Pak Muhammad Yohri, sehat Pak Yai? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kekuatan lahir dan batin, guys. Pak Joko Suryo, Toko Suryo, Bupati Gubernur Jawa Timur juga ATM-nya Habib. Sebab kalau kepala pemerintah daerah atau pemerintah wilayah ya provinsi itu kalau sudah didekati itu mesti minta jatah. Jatahnya apa? Ya minimal kalau ada acara apa-apa dilibatkan itu. Karena sudah kadung dekat. Dan ditamoni itu ya mantep itu, karena memang sudah jadi kebiasaan.
kita casingnya, actingnya bagus, ya wes, iya ini yang mimpin sholawat itu dari kalangan mereka ya. Akhirnya dianggarkan APBD untuk acara-acara keagamaan itu. Begitu caranya. Pak Ahmad Ghufrani, Yahudi itu adalah agama eksklusif. Masuk Yahudi itu sangat dipersulit. Persis Habib yang maunya eksklusif dan dominan, sama. Termasuk diantaranya adalah doktrin selain bangsa mereka itu adalah Bahimiyah. Ini namanya kan ya sangat rasis dan fasis. Nggak ada ajaran agama seperti itu tuh nggak ada. Nahrul Maurud jelas mencatat itu. Selain dari golongan Arab ya, mereka ngakunya kan Arab ya, itu adalah kal Bahayimi. Nek Bahaimi jamaknya Bahimah, nek Bahimiyah jamaknya Bahayimi. Ini bahasa Sufiyah, bahasa tasawuf kelas-kelas Sufi itu. Syarif Nur Zaman KS, donatur peserta kampanyenya dari Pak Alawi kayaknya nih politik balas budi. Oh bisa juga, bisanya begitu biasanya, didukung. Nanti kamu tak dukung yang kedua kali. Saya yang bisa mengerahkan massa, orang pengikut saya banyak, sekarang nggak ada, sudah jangan percaya lagi, rugi kamu, rugi. Obsesi jadi wali tarim kayak gini. Berikutnya Pak Tudenius, Rusti Sutejo mungkin merasa kuat yai, dia punya posisi di partai penguasa, nggak peduli. Yang dari Dek Sudewo Bupati Pati itu ya dari Gerindra, tapi punya kekuatan ya, nggak jadi di Parip. Ya inilah bergaining politik itu ya penting. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jangan anti dengan politik. Yang penting amanah demi kemaslahatan. Jangan anti politik, karena nanti akan dipolitiki ya seperti ini. Akhirnya kita diapusi. Pak Tudenius, jadi ketua pemenangan Prabowo Gibran di Pasuruan juga di Pilpres kemarin, balas budi. Tetapi lah, yang ditangkap KPK, Mas Anwar Sadat itu kan ya ketua DPC Pasuruan Gerindra. Ditangkap Pak, jadi Pak Prabowo ini ya tidak bela-bela, ya salah, gak dilindungi. Mas Anwar Sadat yang dulunya itu ketua DPRD Pasuruan, terus sekarang melenggang ke Senayan, tangkap juga. Rumah propertinya yang 8,1 miliar yang ada di Probolinggo, sebagian Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan juga, Malang, disita oleh KPK juga. Jadi Pak Prabowo ini insya Allah nggak milah-milah lah ya. Jadi kalau Dek Rusti Sutejo ini salah ya tangkap saja. Kemarin sempat diperiksa, menggunakan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan, tidak penuh dengan rasa keadilan, melanggar sumpah jabatan. Pak Supriyadi, Kiai, yang merasa mentah-mentah nantang, kenapa juga ziarah kubur barengi peringatan hari besar 10 November nggih? Kalau dipikir-pikir oleh seluruh rakyat Indonesia ya, peringatan hari pahlawan kok ziarah kubur nong makam sih nggak jelas itu bagaimana? Kalau ziarah kubur misalkan bagi keluarga almarhumah yang dimakamkan di Serambi Winongan yang jelas ya nggak masalah. Lawang ini juga masih dalam kasus, belum selesai persidangan. Bagaimana kok bisa loh ya, pikirannya kayak opo. Ini namanya ini nantang-nantang, kuat-kuatan massa, lalu mangsane itu bangga bisa mengajak kiai-kiai yang mukibin mereka ya. Lah kalau misalkan kita sudah kadung ajur-ajuran ya anjur semua, tapi kita nggak elegan, nggak mau arogan kita. Karena kita ini pejuang yang mengedepankan akhlakul karimah dan keilmuan. Wong mubahalah saja kami hindari kok. Nggih, Pak Supriyadi. Pak Lintang 1, apakah hujan di Winongan termasuk teguran? Tergantung asumsi orang per orang. Kalau orang yang hatinya tebal ya, bebal ya bisa, wah itu rahmat. Nah, begitu. Rahmat ya, padahal sampai banjir-banjir seperti itu ya, sampai berdiri-diri seperti itu. Untung nggak disambar petir itu. Nggih.
Pak Mandiri Jaya, Gubernur Tarim pindah ke Winongan. Ibu Roska sebetulnya gubernur review buat ayah. Nggih, kalau gubernur perempuan itu ya bukan ini menghinakan, ibu kan. Gubernur bupati perempuan silahkan. Yang penting jiwanya itu tidak perempuan. Jiwanya itu seorang pelayan masyarakat, pelayan rakyat secara sungguhan itu. Tapi kalau masalah korupsi itu tidak beda laki-laki dan perempuan, sama saja, tergantung kesempatan. Tergantung kesempatan. Pak Ahmad Gufroni, suap itu sekarang ada suap hasanah. Itu namanya subhah, itu namanya. Suap hasanah itu subhat termasuk. Ya, antara kolusi ya dan korupsi itu kadang-kadang ya beda tipis saja. Pak Hilpi Epi, kuropat tapi Pak Hilpi sudah nggak laku, tapi masih banyak yang membeli ya, mempercayai Pak Hilpi. Yugisa, Assalamualaikum. Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang juga ada makam baru. Katanya kakek buyutnya Habib Lutfi. Nggak ada, semua Yahya kabeh. Jadi Dajjal itu memiliki istidroj, bukan karomah. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan seperti sulapnya David Copperfield. Bukan. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu, kuburan-kuburan yang lama, ya nggak diziarahi, ya yang usianya ratusan tahun itu bisa dihidupkan kembali. Seakan-akan ada orangnya. Padahal di Cianjur, di mana-mana ya, di daerah Pekalongan Timur, Selatan juga itu, kuburan digali nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Ini penipuan. Semuanya di bin Yahya. Yahya itu artinya kan hidup. Nanti bin Yahya, semua Yahya kabisa Indonesia nanti ini. Yahyanisasi. Jangan percaya Bu Yugisa. Menurutku PWLS harus mengecek kebenarannya. Oh nggih, Batang, Jawa Tengah. Silakan dicek. Kemarin saya sempat ke sana tapi belum ke lokasi yang Bu Yugisa sampaikan. Pak Ismail Khalili, Kang Cebok kabeh Balawi. Nggih, berikutnya Bangil itu makam Said Abdurrahman Trah Wali Songo dari jalur Sunan Ampel melalui Said Abdurrahman Segoropuro, bukan Klan Balon. Kalau Mbah Arif Segoropuro ya nggak apa-apa. Itu Mbah Soleh Semendi ya nggak apa-apa. Terus anaknya Mbah Soleh Semendi ya nggak apa-apa. Yang di Serambi yang asli ya dari warga sesepuh sana, yo nggak apa-apa diziarah, ya didongakno, nggak apa. Boris Van Java, pribumi yang datang ke acara tadi memalukan. Saya itu melihatnya malu kan. Saya melihat aja itu malu, apalagi melakukan. Melihat aja itu malu saya. Ada orang yang di zaman seperti sekarang ini dulu masih tertutup hatinya. Pak Saijo Rohmat, Pak Kiai, Nusron Wahid ternyata semakin akrab dengan Habib Balawi, FPI itu. Bukan Front Persaudaraan Islam, front yang lama itu. Jadi nggak ngomong tutul, tapi dia nggak ngerti ya, nggak belajar lagi. Jadi kemarin memang Kudus itu dikuasai ya karena ada Dek Nusron ini. Ya selain itu ya mengajak kiai-kiai, bahkan putranya almarhum Kiai Imam Zubair itu ya ikut-ikutan ke sana. Ya karena apa? Gus Ba juga awal-awalnya berfatwa seperti itu. Jadi dosanya Gus Ba itu jariah loh ya, tenan. Jariah, milih terus sampai mati. Setelah mati milih terus. Karena seperti ini. Anda lihat di videonya kan ada hari Sabtu itu. Khol Habib Ja'far Al-Kaf itu. Coba lihat makamnya di ronce-ronce kan, bunga-bungaan kan, mewah kayak mantenan kan. Iya. Nanti terus di Khol ya, di Khol Kudus, Khol Akbar Kudus, Basunan Kudus kalah, Basunan Muryo keri. Nggih. Pak Ahmad Saleh. Bang Jampeng, kalau terindikasi kaum Tarim mungkin ada sanak saudaranya berkeluarga dengan orang kaum Tarim, makanya membiak nggih. Biasanya ada hubungan. Nggih. Ada hubungan kekerabatan, pertemanan, perguruan, keilmuan biasanya. Pak Sutrisno, Gubernur Bupati Jatim kebanyakan kipin nggih, polisi nggih, polisi nggih. Pak Ahmad Ramzan, mereka berpikir menang di Winongan padahal kejadian ini akan menambah kesan buruk Pak Alawi karena suka melanggar aturan. Jadi kenapa ke PWLS itu nggak mau datang? Karena aturannya nggak boleh siapapun datang secara besar-besaran membawa massa, baik dari yang pro ataupun yang kontra.
Akhirnya dipikir-pikir menemukan solusi, akhirnya yang menyelenggarakan Pemda. Yang tanda tangan sekda atas nama bupatinya. Lah ini kan ya termasuk bupati, Pemda itu tidak memberi contoh yang baik terhadap rakyatnya. Rakyatnya itu tanda tangan sebegitu banyaknya itu diabaikan. Nah, berarti nggak bisa ditiru. Oleh sebab itu kalau misalkan peraturan daerah ya ganti tidak ditaati oleh rakyatnya, ya jangan disalahkan, ya gantian kan, namanya hukum karma kok, sebab akibat. Buat aturan itu dipertimbangkan. Dalam usul fikih itu ada catatan tasarruful imam alar ra'iyah utun bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya itu tergantung demi kemaslahatan rakyatnya, umatnya. Itu tasarruful imam ya alar ra'iyah manut bahasa Arabnya ya manut, bahasa Indonesia ya manutun bil maslahah. Lah kalau nggak membawa maslahah malah mafsadah, akan terjadi adawah, ya nggak usah ngadakan acara ziarah, kan begitu harusnya. Tapi ternyata dilanggar-langgar sendiri ya. Yang melanggar sendiri itu malah justru ahli usul fikih, ahli hitung-hitungan zakat dan wakaf, bukan Rois Am PBNU oleh anggota Rois PBNU itu. Nggih. Pak Ahmad Ramzan. Pak Parno Sugiarto, sakitnya sudah terbongkar tujuannya setelah ada tesis Kiai Imad. Waspada makam-makam Kiai-Kiai sepuh dijaga, nggih. Tadi pagi itu makamnya KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang juga langsung didatangi oleh kawan-kawan yang ada di Jogja, Laskar Mataram namanya. Ada Dentibio itu, ya. Sudah dibongkar kok yang lambang keraton Paraja Cihna itu. Tapi batu nisannya tidak digodemi, ya enggak dibiarkan. Cuma jangan sampai menggunakan nama Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat, dicopot itu. Tapi ada RW atau RT di situ yang menentangnya juga, saya dikirim videonya. Ya itulah penjajahan, mengadu domba. Tujuannya itu untuk saling bermusuhan, ta'awun alal udwan ya, bukan ta'awun alal bir wa taqwa, tapi ta'awun alal udwan malah diwalik itu. Nggih. Pak Parno nggih. Berikutnya Pak Ahmad Ramzan sudah. Jadi ini fokus membaca tulisan panjenengan ini. Ya karena judulnya kan sudah jelas nih. Sudah jelas sebenarnya. Pak Harto jasanya ya ada, kekurangannya juga ada. Saya kan sudah pernah bilang, tidak ada gading yang tak retak. Setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Presiden kita pun juga begitu. Pak Harto ya ono apike ya ono eleke. Saya ya ono eleke ya ono apike. Sama saja jenengan ya punya eleke ya ono apike. Ditimbang-timbang lah itu. Kalau dendam politik nggak ada habisnya. Ya, jadi saya nggak bilang, nggak menyalahkan. Ya bias keputusan yang ngono. Kalau yang memutuskan saya ya nggak jadi pahlawan nasional. Kalau saya, loh ini yang memutuskan ya sudah ada stafnya sendiri. Pak Abdurrahman Wahid ini yang nggak suka juga ada. Dulu antara Pak Harto dengan Gus Dur ini juga musuhan sebenarnya dulu ya. Tapi Gus Dur itu nggak pernah punya musuh. Oh dengan Mas Rais Amin saja nggak pernah dianggap sebagai musuh kok. Ya. Sebenarnya dengan Habib Rizik itu pun nggak dianggap sebagai musuh. Yang dimusuh itu hanya keburukannya, mulutnya itu loh, sama kelakuannya yang mengkrek itu loh. Ya. Lah Habib Rizik nggak pernah mondok ya. Habib Rizik itu sekolahnya Katolik ya, SMP ini. Gara-gara Gus Dur nggak mau ditundukkan. Nah Gus Dur mau tunduk seperti Bupati Tarim ya kerjasama. Nah ini Mbak Marsina almarhumah dari daerah Sidoarjo Porong itu ya, aktivis buruh, jadi pahlawan dari jalur lain. Pak Mokhtar Kusumatmaja ahli hukum dan diplomat ya. Ya ini kan ya nggak apa-apa, terserah lah pokoknya Pak Balam. Bu Rahmah El Yunusiah, tokoh Sumatera Barat, nanti kita lawiran ya nanti. Mungkin Rahmah El Yunusiah bin Syihab nih. Paling-paling kan diarahkan ke situ. Pak Sarwedi bawa lah, ini mertuanya Pak SBY. Ya. Jadi Kolonel Sarwedi ini ya jasanya pernah perang bersama dengan Pak Harto juga. Mestinya perang
kawan Pak Harto ya mengusir Belanda, dan pada waktu kasus 65 itu juga berjasa, sangat taat terhadap atasannya. Pak Sultan Muhammad Salahuddin Sultan Bima ini nanti dibalawikan lagi ya. Enggak. Nah, ini Mbah Khalil Bangkalan. Wan Rondaheim Saragih tokoh Sumatera Utara lagi. Raja Raya Rondaheim. Pak Zainal Abidin Shah Sultan Tidur ini enggak apa-apa semua. Sebenarnya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi yang kita suarakan sejak 1,5 tahun yang lalu itu alhamdulillah biidznillah pandungane panjenengan semua, dan pemerintah juga peka terhadap istilahnya permintaan rakyatnya. Begitu juga yang sudah kita umumkan surat terbuka terhadap Presiden harus turun tangan untuk menangani kasus Winongan juga. Karena kalau dibiarkan tetap akan menjadi duri dalam daging dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Bu Zenzeta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu penjajah apapun ala saja, tak boleh dan jangan sampai punya gelar pahlawan di NKRI. Bu Zenzeta, harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan ya terus diloloskan. Kalau hanya diam, tidak bergerak ya dengan ucapan ataupun tindakan, itu akan diabaikan. Karena di dalam kasus politik ya, kamus politik juga di Indonesia ini, siapa yang banyak masanya, no viral no justice, tidak diviralkan ya maka tidak dapat keadilan. Oleh sebab itu harus diviralkan. Seandainya kita diam saja ya Sis Al-Jufri lolos, sudah lolos. Itu bahaya. Ini Pak C, propaganda yang dilakukan LDI dan Mbak Alawi semakin struktur dan masif. Apakah ini terjadi atas kehendak Allah Pak Yai, sampai yang punya otoritas nggak mau tahu masalah ini? Nggih. Harus diusahakan Pak Jai, walaupun itu kehendak Allah, tapi kalau kita tidak mau merubahnya, ya Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, process God's in process, itu sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Jadi manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukannya. Kalau kita tidak berusaha, ya maka ya akan terus terpuruk selamanya. Lah, apakah ini termasuk daripada takdir? Bukan kondok intinya. Sama seperti dalam kamus kausalitas, dalam kamus semesta ini semuanya itu keseimbangan. Misalkan ya, adanya Usamah bin Laden itu ya, itu juga ada kemaslahatan. Adanya Amerika itu ada juga kemaslahatannya. Sama seperti ketika Balia Ibn Mulkan membunuh orang tanpa salah, itu juga ada kemaslahatannya. Setiap keburukan ataupun kebaikan itu pasti ada sisi positifnya. Cuma ditimbang-timbang sesuai dengan hukum kausalitas, hukum alam, harus diperjuangkan lebih banyak maslahatnya daripada mafsadatnya. Kalau tidak, maka akan tetap yang berkuasa itu yang mafsadahnya, mandorrohnya itu. Karena dosa itu juga ada manfaatnya loh ya. Bahkan ada salah satu hadis itu, seandainya manusia itu tidak mau berdosa semuanya takwa kabeh, Allah akan menghapus, memusnahkan kaum itu, lalu akan membuat melahirkan generasi lainnya yang mau berbuat dosa, tapi ya dosa kecil, tapi mau bertobat, beristighfar kepadanya. Sampai seperti itu, tapi ya jangan ditiru gitu loh. Ini gambarannya saja. Sama seperti seandainya nggak ada kriminalitas ya kan ya polisi kan nganggur semua. Ayo, misalkan negara aman kabeh nih ya polisi ya nggak dapat pekerjaan. Seandainya seluruh rakyat Indonesia ini sehat semua, ya rumah sakit bangkrut, dokter nganggur semua. Jadi ada sisi baiknya. Ini namanya keseimbangan, hukum keseimbangan alam. Nggih Pak C. Pak Cici Garok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam dengan Allah, amin. Benar kata Gus Dur, bangsa ini bangsa penakut. Nggih, sebenarnya kasus yang terjadi di sore tadi itu ya bisa dikatakan ada benarnya dari panjenengan Pak Cici Garok. Waalaikumsalam. Ada sisi takutnya juga, itu takut ditangkap polisi, karena yang jaga itu 800 loh ya.
personel ya. Karena apa yang datang bupati, mulai radius 2 kilo itu sudah dijaga oleh personel polisian. Dananya dari mana? Dari APBD. Piye lagi? Dana dari APBD untuk menindas rakyat dewi. Ini piye lagi? Jelas gak masuk blas, SDM rendah, pecat wae. Berarti Bupati Tarim ya. Nggih. Pak Jijigaro, Pak Wedar Sasmita, sebaliknya Pak Alawi pengkhianat negeri, berkedok Islam dan berkebangsaan. Nggih. Tidak sepenuhnya mencintai negeri kita, lebih mencintai asal usul negerinya sana. Ya Tarim itu. Oleh sebab itu ini bukan politis ya. Seandainya nanti semoga saja Pak Prabowo ini kedua kali, 2 periode. Ada calon lagi misalkan di Anies Baswedan, ya nggak usah dipilih. Banyak anak-anak negeri kita ini berkualitas. Contohnya saya jadi presiden misalkan ya. Kan ya bisa juga. Kalau presidennya saya semuanya habis, negeri ini akan makmur. Bagi yang menentang ya kebijakannya ditegesi saja. Mau tetap mengabdi di sini, hidup di sini atau kembali ke Tarim, Hadromaut sana saja. Begitu. Kalau saya jadi presidennya. Nggih. Mas Ujang, Pak Wedar Sasmito, nggih. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, penggodokan gelar pahlawan yang mengeliminir klan Ba'alawi semoga menjadi sinyal positif dukungan pemerintah kepada lurusnya sejarah Nusantara dan batalnya nasab Habib. Nggih. Nanti kalau misalkan Sis Al-Jufri itu benar-benar di ACC jadi pahlawan nasional, sejarah ini akan berubah. Oh, pahlawan dalam berjasa yang mengusulkan bendera negara merah putih adalah Said Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Nah, kan begitu nanti. Wah, akhirnya akan pede semua marga-marga Al-Jufri dan marga-marga lainnya. Berbahayanya di situ. Kete menindas kita-kita gitu akhirnya. Nih, pesipal Pak Kiai. Sebelum ini, Pak Joko Nur, nggih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, kiamat, riayatun semua. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih. Jazakallah khair. Pak Ahmad Ramzan, kantong dompet makin kempis, kantong mata makin besar. Kantong mata, nggih. Siapa nggih? Pak Ahmad Ramzan nggih. Siapa nggih? Pak Ahmad Ramzan. Nggih, mungkin kecapean itu juga bisa. Berarti kalau kantong mata bah ini berarti kurang tidur, banyak pikiran itu juga, kemungkinan gulanya tinggi itu juga bisa. Kecapean biasanya, nggih, kurang istirahat nih. Pak Roni Fatahillah, rujukan kita mereka kan mimpi, maka jadi pahlawan juga cukup dalam mimpi. Nggih. Dan saya baca Wirawidi tulisan yang sekarang ini dengan tulisan panjenengan tadi. Pak Mutati Abdur Rahim, jadi semerawut seperti ini karena tidak ada persatuan baik di NU maupun di akar rumput sehingga duri dalam daging ini sudah terlalu lama sehingga sulit dikeluarkan karena sudah bercampur dengan daging. Nggih. Seperti dagingnya ikan bandeng itu loh. Kalau sudah nyampur kan sulit. Nggih. Antara duri dengan daging itu nyampur. Kalau dipitnah satu ya dagingnya hilang. Kalau dimakan ya malah kena daging keselek. Ya. Nggih. Nggih, begitu Pak Mutati nggih. Pak Farihi, maka Ba'alawi jangan sampai dapat fatwa sesat ambulan dan lampu merah. Ini yang di Kudus nggih. Nggih, berikutnya Pak Hasan, apakah kedepannya rakyat Indonesia akan menerima, memahami kepalsuan pembelikan sejarah ini oleh Habib Ba'alawi ini ya? Nggih, harus diperjuangkan Pak Hasan. Kalau nggak diperjuangkan, ya akan terus begini. Wong ini pengikutnya mereka ya cukup signifikan karena menguasai pesantren-pesantren salafiyah yang kiai-kiainya itu tua-tua, sudah sepuh-sepuh semua, ya, didatangi, disowani, suruh membela mereka. Lah gus-gusnya ini juga gila hormat juga, itu. Gila hormat akhirnya yang mengikuti kemauan mereka. Nah tadi sore itu loh, Gus Mat dari Sidogiri loh, itu berlawanan dengan pengasuh utama, ngono yo gak izin itu loh, mengatasnamakan Sidogiri membela mereka. Piye to ki wong ana leluhur Sidogiri sithik-sithik nang kono kok malah. Nah ini anak muda ya seperti ini loh, nggak tahu sejarah leluhurnya, lebih mencintai leluhur orang lain sana. Jadi tidak mencintai hubul waton minal iman yang digelorakan oleh Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu sekarang nggak begitu dipahami, dicermati ya isinya. Nggih begitu. Pak Tudinius, hitam di kelopak mata bisa jadi bukan gara-gara begadang yai, bisa jadi kadar gula berlebih dalam darah. Maklum, gula 1 kilo konsumsinya sehari. Oh nggih, nggih Pak Tudinius.
Paling kamu cuma bawa gula 1 kilo. Kalian saya sembelihkan 100 ekor kambing. Nggih, leres patu dengus gara-gara 1 kilo gula. 100 ekor kambing siapa yang ngerampasi jamaahnya itu sama saja. Pak Arman Ishak Habib sekarang sepi, nggak bisa ndawir lagi, hore kita merdeka, nggih, tapi jangan terlena, jangan lengah loh ya. Ini terfokus sekarang berkumpul masih bertahan di Pasuruan, di Jember, Banyuwangi sudah mulai mereda, Jember Lumajang sudah mulai oke sebenarnya. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada tempat-tempat tertentu, markas-markas tertentu. Oleh sebab itu harus gerak terus. Perjuangan ini selamanya, jangan berhenti sampai di sini saja. Oke, Pak Arman Ishak. Bang Jampeng, kaum Kipin itu ya partainya si itu, makanya dia dukung si para kadrun, maka nggak tahu sih, harus diingatkan terus. Jadi harusnya bangkitlah, wahai generasi bangsaku, jadilah presiden, kembalikan amandemen undang-undang itu, harus warga negara asli Indonesia, jangan meniru Amerika. Kalau Amerika itu ekonominya luar biasa, senjatanya mutakhir semua. Lah kalau kita ini wong dikasih doktrin cucu Nabi kita itu aja sudah langsung kena, kok apalagi dikasih senjata. Aduh, nggak usah senjata, menuduhkan orang Indonesia itu nggak usah pakai senjata organik, itu nggak perlu. Senjata doktrin dogma agama itu kena semua. Jarang yang mengaktifkan kewaspadaannya. Nggih, Mbak Joyo, Al-Jufri jadi pahlawan guburan Tarim. Pak Denan Cecep. Selain ya Indramayu dari Ngaos, silahkan. Pak Abu Nasir. Pak Alawi gerombolan penipu, tapi bagi orang yang belum terbuka hatinya ya mengatakan bukan penipu. Pak Tuhari. Assalamualaikum ya Allah, hadir mendengarkan pencerahannya, tetap semakin dalam berjuang demi kejujuran dan kebenaran. Siap Pak Tuhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pak Nurhati, Pak Yai pernah menyampaikan bahwa Kabaib itu bisa diterima taubatnya walaupun sudah mati di alam kubur. Dasarnya dalam kitab apa? Di dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Kitab Tuhfatul Ahbab. Saya ada, masih ketindihan di bawah. Kitab Tuhfatul Ahbab. Coba saya bukakan yang data halamannya ya. Jadi taubat setelah mati di alam kubur itu bisa diterima. Ini permintaan dari Al-Faqihul Muqaddam. Sering saya sampaikan, saya ulang-ulang terus. Ini coba kitab Tuhfatul Ahbab itu disidangkan di Mahkamah Agama Internasional. Pasti akan ditertawakan. Ini kitab apa ini? Sampai Yai Marzuki Mustamar itu tak kirimi opo, ini ajaran opo ini. Ada kitabnya ya. Kalau nggak ada kitabnya itu mungkin asumsi, pendapat ya. Pendapat perseorangan saja, itu mungkin nggak apa-apa lah. Ini ada kitab tuntunannya, oleh sebab itu mereka tidak takut dosa, karena tobat setelah mati itu bisa. Padahal menurut kita umat Islam seluruh dunia ya, yang normal lah ya Islamnya, ya malam yugorgir, finishnya itu kalau sudah gorgir itu nggak diterima. Sebelum yugorgir, malam yugorgir. Nah, antara malam yugorgir dengan Tulu Syamsi min Maghribiha itu hampir sama, itu hanya kiasan sebenarnya. Kalau terbitnya matahari dari arah barat itu sebenarnya bangkitnya peradaban dari Al-Maghrib Maroko, ada kerajaan Islam di Maroko. Maghrib Eropa ada kerajaan Cordoba, Andalusia, ya di Spanyol, bahkan di Perancis ya. Nah, itu terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Tapi kadang-kadang di kurikulum agama kita termasuk Asrotis Sa'ah itu dituliskan tanda-tanda akan datang kiamat, terbitnya matahari dari arah barat. Oh, gak begitu, itu kiasan ya, jangan hakikatan. Ini saya bukakan sebentar, berikut halaman-halamannya. Jadi ini kenapa kok saya mengatakan Nusron Wahid itu FPI ini lagunya. Soani itu Habib ya, minta doa ya. Jadi menteri kok ora iso minteri ya, malah diminter di kayak gabah diinteri. Kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225 sampai halaman 226. Bagi para kiai yang ingin memiliki kitabnya saya kirim cuma-cuma. Nggih. Wa qala lan dawuh sapa radhiyallahu anhu pengarang kitab Tuhfatul Ahbab, kana ono
Sopo Al Habibu Idrus bin Ahmad bin Ali, Habib Idrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab iku yaqulu ngendika ngene, wa mimma akhbaroni lan iku termasuk apa sing dikabarno dening Habib Idrus marang ingsun, wa mimma lan iku termasuk saking barang akhbaroni kang ngabarake ing ma sapa syaihi guru ingsun wa maladhi lan pelindung pengayom ingsun Abdullah bin Ahmad Basaudan. Basaudan itu bukan Ba'alawi biasa. Habib itu kalau ngarang kitab ya begitu. Seperti Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib pengarang Al-Jawahirus Syafa itu bukan Ba'alawi, tapi ya begitu supaya minta pendukung lah. Sama seperti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir Internasional ini. Sama seperti itu. Gini, Annal Faqih Al-Muqaddam, saat temene Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, Superman itu ini. Iku tolaba nyuwun min rabbihi sanging pangerane Faqih Muqaddam. Li auladi kanggo anak-anake Faqih Muqaddam salah satu asya'a ing telu pira-pira perkara. Siji, Allah yamuta ing yen to ora mati sapa ahadum salah suwijine aulad illa wa huwa angin utawi Faqih Muqaddam iku indarosi ana ing sandinge sirai ahad. Jadi bisa mendampingi anak cucunya Faqih Muqaddam ketika menjelang meninggal dunianya. Itu nomor satu. Permintaan tiga ya. Satu itu. Nomor dua, wa alla yamuta lan ento ora mati sapa hadum salah suwijine aulad illa wa huwa kecoba angin ya ahad iku masturun ditutupi atau dadi wali mastur atau tersembunyi kealimannya atau masturun menjadi orang yang ditutupi ya dari kejahatan orang lainnya. Terus nomor tiga, wa antuk bala taubatuhum lan ing yento den tombo, wa antuk bala lan ing yento den tombo apa taubatuhum taubate aulad walau fil qabri lan senajan ana ing dalam kuburan. Jadi iki dasare Habib Ja'far Al-Kaf itu ngislamno Tionggo sing wis mati. Diceritano dening Habib Umar Mutahhar ya padha gendenge. Ana kitabe. Tidak hanya beliau saja yang menyampaikan, ada lainnya yang juga begitu. Nggih. Tapi niru-niru kayak mujizatnya Kanjeng Nabi. Bukan Nabi aja nggak mampu mengislamkan kok, hanya bisa menziarahi saja. Jadi fa'ajaba monggo nyembadani sapa Allah Gusti Allah tolabau ing penupriye penjalukane Faqih Muqaddam. Tiga ini loh. Ini. Jenengan kalau ingin punya kitabnya tak kasih cuma-cuma. Yang penting memori HP sampean lebih dari 3 giga. Lah sumaqala mongko nuli dawuh sapa Al Habib Alwi wa kunna lan ana sapa ingsun iku nasma'u krungu sapa ingsun minal ammi Abi Bakar bin Abdul Al-Khirit sangka paman Abu Bakar bin Abdul Al-Khirit. Marga Al-Khirit itu juga Ba'alawi, seperti pengarang kitab Al-Ghurur Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit. Al-Khirit bukan Kirit. Nek pakai qaf iku jenenge Kirit lah ya monyet lan. Khirit Alwi Khirit. Ana saat temene kelakuan iku tukbala iku tukbalu den tompo apa taubatuhum taubate aulad walau fil qabri lan senajan ing dalam kuburan. Dadi wis mati iku tobat ditampa. Kama dzakara kaya dene nuturake sapa Al Habib Idrus bin Ahmad Al Madzkur sing kasebut di atas tadi bin Syihab tadi. Jadi berbahaya. Tuhfatul Ahbab halaman 225 sampai 226 ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya, kemungkinan itu hanya pendapat pribadi saja. Tapi ini tidak. Nah, ini masih banyak tulisan panjenengan yang masih belum terbaca. Ini coba tak nawar sebentar saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak cukup waktunya lagi. Pak Mamura Teknik, Pak Mara Biru, semuanya tulisan-tulisan panjenengan masih banyak yang belum terbacakan. Pak Nur Hadi, di Uganda ada berita datang kiamat Pak. Oh enggak, itu dari pendeta Uganda itu. Ratusan orang dulu itu malah diracun, banyak yang dari Afrika. Di Zimbabwe atau mana itu. Di Amerika itu juga pendeta yang katanya besok itu hari kiamat, ayo siap jual. Sama kalau di Indonesia itu di Ponorogo jebol desa, dolen omahmu besok kiamat, Imam Mahdi datang. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan Gaza. Organisasi Gaza itu, gerakan akhir zaman itu juga harus belajar dengan kita. Demikian kesimpulan sebentar dari tema bahwa 10 pahlawan nasional ini alhamdulillah tidak ada Sis Al-Jufrinya. Masalah pro dan kontra silahkan saja, itu pendapat panjenengan semua.
karena saya yang nggak memutuskannya. Ya, Presiden tadi pagi sudah mengumumkan di hadapan publik mengundang anak cucunya atau keluarganya yang menerima penghargaan dari negara. Kalau Marsinah ini keluarganya nggak ada ya. Tadi yang diwakili ada apa enggak, saya masih belum menyimaknya karena pas bekerja. Jadi intinya Gus Fuad Blaret itu masih bisa tersenyum ya, karena pengorbanannya. Dendanya itu luar biasa tingginya, beliau bayar di sana. Padahal itu hanya kamuflase orang-orang sana saja. Yang asli orang Sulteng, suku Kaili, suku Daan, semua itu mendukung kita. Tapi nggak berani bersuara karena nggak punya data. Mereka sebenarnya itu bengok-bengok berteriak minta kita yang ikut ke sana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Anggaplah sebagai masukan dan kritikan, khususnya terhadap Dik Taufik, Dik Muhammad bin Abu Bakar Asakov, Dik Rusdi Sutejo, dan Dik Nusron Wahid juga. Jadilah pelayan umat dan rakyat yang sebenarnya. Jangan sampai berkhianat. Anda bukan menteri dari negara Tarim, bukan dari gubernur kota Tarim, bukan bupati kota Tarim, bukan, tapi sebagai pelayan rakyat di Indonesia. Bupati Pasuruan kalau masih belum melakukan taubatan akan kami juluki secara permanen Bupati Tarim ya, karena lebih berkiblat kepada orang-orang yang senang ya tarim tanah leluhurnya, bukan Pasuruan ila akhirih, tidak. Demikian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.